Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast perdana Schematics bareng aku Cynthia yang bakal jadi host pada malam hari ini. Dan jadi beberapa saat lagi kita bakal ngobrol-ngobrol nih teman-teman. Kita bakal gibah cantik. Secara siapa sih yang gak suka gibah ya kan? Pokoknya semuanya tentang Schematics kita kupas tuntas sampai ke akar-akarnya. Oke, first thing first sebelum kita mulai sesi gibahnya, aku mau cek ombak dulu nih. Karena di sini udah ada orang-orang yang udah nemenin aku pada malam hari ini yang bakal kita sapa sekarang, mulai dari NST. Ada siapa nih NST di sini? Halo, Hai, NST. kenalin. Nama aku Denta dari Biro NST. Hai Denta. Oke, makasih Denta. Lanjut aja ya. Kita sekarang ada NPC. Biro NPC. Wah, ini aku sebutin main eventnya Schematics dulu nih ya. NPC ada siapa nih NPC di sini? Halo, aku Pan dari NPC. Halo Pan, senyum dong. Ya, Galak udah amat emang mukanya. gini mukaku. Oke. Thank you, Pan. Lanjut langsung ke NLC. Di sini NLC ada siapa ya? Say hi dong. Halo teman-teman, ada aku Niko dari NLC dan teman aku satu lagi. Ya, nama gua Aul dari NLC juga. Oke, NLC ramai ya. Ada Aul sama ada Niko. Thank you, NLC. Langsung kita lanjut ke Riva. Di sini Riva ada Halo, siapa ya? kenalin, Halo. gue Adam dari Riva. Asik. Hai, Adam. Itu kelihatannya personil baru BTS ya, Adam ya? Iya, gue personel ke-8 di BTS. Mantap. Semoga sukses selalu ya, Adam ya. Kita Ini, langsung lanjut ke Perkamzin. Di sini Perkamzin ada... Oi, Oke, halo. aku dari perwakilan Kamsin, dari Perkamsin, Nodas. Hai Nodas. Halo. Keren banget nih, udah rame banget. Lanjut ke 3DC. 3DC di sini ada siapa? Wah, akhirnya cewek. Ya ampun, dari tadi. Halo, aku Hana dari Trinisi. Halo Hana. Kenapa nih nyambi jadi tukang parkir kayaknya ya? Yoi. Oke, kita lanjut aja. Ada Humas. Hai Humas. Halo. Aku dari Biro Humas. Kenalin dulu dong namanya Kak. Masa nggak iya. tahu namanya pelit banget. Benar juga. Jadi nama aku Nati dari Biro Humas. Udah. Halo Nati. Kita lanjut lagi di sini juga ada Skema Store. Halo. Sumber uang, tukang jualan. Halo, perkenalkan aku Ali, Biro Skema Store. Hai Ali, waduh Sultan Skema Store nih. Terus di sini juga ada Webcast, web dan kesehatan. Halo, aku Elin dari Webcast bersama teman saya. Ya, aku Syuban dari Webcast juga. Halo Elin sama Syuban. Oke, di sini juga ada KSB. Siapa di perwakilan KSB di sini? Halo. Ya, gue Raffi dari perwakilan KSB dan juga perwakilan Kamzin. Kamzin, Perkap. Salah. Bisa salah gitu ya. Oke. Thank you Raffi. Terus di sini juga ada sponsor yang nanti bakal ngobrol-ngobrol bareng aku ya, teman-teman. Nyambi nih, kayak double job banget jadi sponsor, jadi host juga. Nggak apa-apa, yang penting gajinya doublein, nggak apa-apa. Oke, mantap. Karena semuanya udah hadir juga di sini, kita langsung masuk aja kali ya ke appetizer. Hidangan pembuka, asik. Aku mau tahu nih teman-teman, menurut kalian Schematics di mata kalian itu apa ya? Ada yang mau jadi coba ngomong nggak nih buat pertama kali nih? Schematics di mata kalian, Schematics itu apa ya? Gue. Oke, Raffi. Sok nah, jadi Schematics tuh menurut gue sih satu gitu. Sesuai nilainya satu. Apa tuh satu? Iya. Jadi kayak satu. Jadi kayak semua biro tuh nggak ada yang nggak kerja. Jadi kayak semuanya kerja, saling membantu gitu-gitu. Asik. Pokoknya saling bahu-membahu gitu ya. Iya. Untuk mensukseskan satu Schematics gitu ceritanya. Cailah. Bijak banget suaranya, Pak. Aduh. Melting ya kalian semua. Ada yang mau jawab lagi? Schematics di mata kalian. Oke, Nati. Schematics itu kayak doi, selalu di hati. Aduh. Padahal nggak ada doi. Gak apa-apa, doinya Schematics ya. Gak apa-apa, bucinnya ke Schematics aja, nggak usah ke yang lain-lain. Biar makin mantap emang.
Oke, mantep banget teman-teman ini. Nggak ada yang mau nambahin lagi nih schematics di mata kalian tuh apa? Satu kata deh atau 2 kata yang menggambarkan schematics di menurut kalian. Apa ya kira-kira? Menurut aku sih schematics itu menurut aku apa ya? Tempat susah. Susah banget. Karena aku sponsor nih. Sempat kali duit. Susah banget. Cuman banyak juga senengnya. Jadi kayak bittersweet gitu deh, ya nggak sih? Kayak kita susah-susah, buang keringat, capek-capek. Cuman kayak kalau udah selesai tuh kegiatan, udah selesai job desk kita tuh kayak ngerasa enak aja gitu. Wah gila, ternyata aku bisa ngerjain tugas gede ini, aku bisa ngerjain tugas ini kelar juga gitu. Meskipun di dalamnya itu banyak konflik batin gitu kan. Apalagi banyak hahaha hihihi yang kadang bikin emosi gitu. Ya nggak sih, namanya juga event gitu ya. Terus ngerasa nggak sih teman-teman, ini kan kita udah 5 semester nih kan, pasti nggak cuma schematics gitu, event yang udah pernah kita jalanin gitu kan. Dari kalian deh, apa sih yang ngebedain schematics sama event lain? Nggak perlu kalian mungkin pernah jadi panitia gitu di event lain, atau kalian pernah ngunjungin event lain gitu kan, yang ngebuat kalian ngerasa schematics ini punya khasnya sendiri nih, schematics punya ini itu apa? Pokoknya dari kalian ada yang mau nambahin mungkin? Ayo dong. Adam itu kayaknya Adam udah siap-siap tuh. Tahu Adam dari tadi ketawa-tawa aja Adam. Panel ke-8 schematics. Apa ya? Nyindir doang. Kalau menurut gue schematics tuh acaranya beda sih sama yang lain. Karena kalau rata-rata, kalau kan schematics tuh acara dari ITS. Terus kalau rata-rata acara ITS-nya tuh lebih ya gitu-gitu aja sih. Nggak gitu-gitu aja. Mesti kayak formatnya tuh mirip-mirip gitu. Kayak either cuman lomba atau konser, atau lomba terus ada seminar, atau cuma konser aja. Nah, tapi kalau schematics tuh punya semuanya gitu. Punya lomba SMP, lomba SMA, seminar juga ada. Terus juga ada konsernya. Terus dia salah satu event paling gede kan di ITS. Jadi kayak menurut gue schematics tuh udah paket lengkap sih buat acaranya di ITS. Oke, jadi itu ya yang ngebuat schematics itu beda dari yang lain. Iya sih, menurut aku juga kayak gitu sih. Schematics itu benar-benar kayak paket lengkap. Kita nggak cuma disuguhi hiburan kayak konser musik, playground, dan lain sebagainya, tapi juga ada lomba. Bahkan lombanya itu benar-benar kompetitif selevel programming gitu, karena kita punya NPC tuh, National Programming Contest. Terus ada lomba yang mungkin NPC terlalu makan otak, terlalu serius banget, ada lomba berupa lomba logika yang dirangkai dalam bentuk games gitu kan, menarik banget gitu, engaging banget. Tapi nggak cuma itu, kita juga punya seminar gitu kan. Emang bener sih kata Adam tadi, bener-bener paket lengkap gitu teman-teman. Itu yang ngebuat kita mungkin beda dari event-event yang lainnya. Lebih uniknya itu kita di sana. Mungkin ada yang mau nambahin lagi nggak sih? Menurut kalian tuh bedanya apa sih? Kalian kan berapa tahun sih, 21 tahun ya udah hidup ya, pasti udah banyak banget ngunjungin event sana sini, konser sana sini, lomba apa gitu. Ada yang mau nambahin nggak sih cerita-cerita gitu pas kalian bahkan jadi panitia? Mungkin dulunya pernah ada yang ikut lomba atau ikut konser di schematics, terus tiba-tiba pas masuk PC jadi panitia schematics gitu ngerasa banget, iya schematics tuh beda banget ya, kayak engaging banget ternyata, ini nilai lebihnya, value-nya gitu. Mungkin ada yang mau sharing gitu teman-teman? Mau nambahin. Boleh, ini boleh. sih kan tadi kan kata Adam paket lengkap kan, itu benar sih, karena gue juga belajar banyak banget dari schematics gitu, gara-gara tadi paket lengkapnya tadi. Jadi kayak ngurus lomba gitu, terus habis itu event dan lain-lain gitu kan. Jadi kayak dapat semua deh kalau misalnya mau nyari pengalaman gitu, dan kerjanya juga seru banget. Kerjanya seru banget ya. Ngomongin kerjaan nih. Oh, ada yang mau tambahin? Gue mau cerita tentang pengalaman jadi schematics. Jadi ini menurut gue ini pengalaman yang baru banget sih buat gue. Kayak gue belum pernah kayak gini. Jadi begitu ceritanya sama Cynthia juga waktu itu. Jadi begitu gue lagi ini publikasi offline. Jadi kalau di schematics tuh ada publikasi offline gitu. Kita waktu itu lagi ngepublikasiin NLC jadi kan targetnya anak SMA. Terus waktu itu sama Cynthia ke salah satu daerah di Jawa Timur. Aduh, gimana ya? Di Di mana ya? Jombang. Nah,
Di Jombang, jadi waktu itu di Jombang tuh sekolahnya salah satu temen kita. Terus di sana pas di Jombang kita kan udah nih ngenalin, terus tiba-tiba pas abis kita udah mempromosikan acara kita, anak-anak sana tuh kayak antusias gitu kan dengerinnya. Terus pas udah promosi tiba-tiba kayak ada yang tanyain nggak, terus dia nanya, Kak itu apa, Mbak Yang itu udah punya Instagram belum? Terus kayak minta IG-nya boleh nggak? Terus dia akhirnya kayak pada kayak, Kak foto dong, ya kayak anjir, gue berasa artis sih jujur aja. Pertama kali kayak ada punya fans gitu di Jombang. Bener banget gitu. Iya ya. Seru sih Aku itu. inget. Buat gue Aku inget. pertama kali Soalnya banget. waktu itu, bener banget, mereka tuh antusias banget kan, dan aku bener-bener nggak nge-expect antusiasme mereka tuh sampai sebegitunya gitu, sampai kita banget waktu itu ngurusin pendaftaran, padahal waktu itu pendaftarannya kan secara tertulis ya, karena kita publikasinya offline gitu. Mereka daftar tuh kita ngasih kertas, habis itu mereka nulis, dan mereka tuh bayar gitu kan ke kita. Kalau anak-anak misalnya mungkin anak-anak SMA, apalagi daerah, mungkin mereka pada belum punya yang namanya M-banking gitu ya, jadi benar-benar harus uang cash gitu, ngurusin uangnya, ngurusin pendaftarannya, nggak expect aja gitu, ternyata antusias banget gitu mereka, dan bener banget waktu itu aku inget banget itu sama Adam, sama Mas Iman, sama Mas Akmal, dan itu bener-bener kita ngerasa kayak artis banget ya, sampai anak-anaknya minta foto sendiri-sendiri, terus foto bareng gitu, bahkan aku masih punya nih fotonya, kita foto berberapa gitu sama yang cewek-cewek. Sampai di follow lagi Instagramnya. Ngerasa kayak iya kan, sampai di follow Instagramnya, keren banget. Itu ngerasa banget sih, seneng banget sih, ngerasa antusias, euforia teman-temannya tuh bener-bener mantep banget. Padahal kita capek juga, cuman jauh-jauh ke sana ngerasa nggak rugi, bener-bener mantep banget. Keren. Ngomongin kerjaan juga nih, kan pasti kalian tuh punya bittersweet memories kan, nggak cuma seneng-senengnya nih, mau ngebahas juga susahnya. Nah, karena dari susahnya itu, aku mikir dari susahnya, dari beratnya pekerjaan, ketika kita udah nyelesain tuh pasti rasanya tuh lega banget kan, jadi kayak ada kesenangan tersendiri gitu. Dari kalian apa sih, aku mau tahu deh dari teman-teman yang main event dulu deh. Ada Riva, NLC, NPC, NST. Riva kan tadi dari Adam udah cerita-cerita tuh. Mungkin dari NST mungkin mau cerita. Waktu itu aku juga ngeliat itu hektik banget ya, apalagi di tempat kecil di Hotel Swiss Berlin ya waktu itu. Iya sih, waktu itu di Hotel Swiss Berlin, di hall-nya sih tepatnya. Jadi waktu itu aku nggak ngira sih bakal banyak banget yang datang. Tapi emang kemarin itu benar-benar banyak yang datang sih. Aku pikir cuma dari TS aja. Taunya itu yang datang-datang itu banyak yang lagi cari kerja, udah kerja, ada yang masih cari kerjaan, ada yang masih magang, bahkan di luar ITS pun banyak gitu. Dan nggak cuma di Surabaya doang, kemarin aku kenal sama orang dari Mojokerto, dari Sidoarjo gitu. Dan nggak cuma anak kuliah doang. Jadi lebih dari ekspektasiku sih sebenarnya waktu acara kemarin itu. Berarti banyak banget ya kejadian-kejadian yang benar-benar di luar ekspektasi. Waktu itu iya. juga. Waktu itu sempat beberapa makanan itu kayak agak kurang enak gitu dimakannya, ada beberapa yang basi gitu. Itu emang kesalahan sih kayaknya, kesalahan kita tempat pesennya sih. Cuman beberapa aja, gak semuanya deh kayaknya. Iya sih, gue juga nggak expect itu. Iya, aku ingat loh. Itu parah sih emang, itu paling parah sih. Itu makanannya bersih. Iya, dari luarnya udah bau banget sih itu emang. Iya, terus kayak kita kurang nyiapin sih kayak trash bag gitu tuh kurang sih. Jadi kayak kemarin itu tempat sampahnya tuh banyak yang luber-luber gitu, kurang tempat gitu sih. Itu sih pengalaman di luar ekspektasinya. Mantap banget. Bener kan, setiap ada sweet pasti ada bitternya tuh. Nggak expect yang bikin suasana jadi mengagetkan itu bukan acaranya, tapi ternyata makanannya tuh tiba-tiba. Tapi untungnya nggak semuanya ya, pada waktu itu masih bisa di-handle dengan mantap gitu teman-teman dari NST. Oke, dari NLC mau cerita nggak? Bittersweet-nya. Mungkin kalau dari NLC sendiri ya, itu dimulai dari buat
ngatur persiapan sih yang paling utama duluan, mulai dari teknis dan soal. Karena kita awalnya kan buat soal karena jiwa dari NLC itu ya soal, karena soal yang akan nanti dijawab, terus kita memvariasinya di game, di perempat final sama final gitu. Nah setelah kita siapin soalnya, kita itu mulai terasa itu ada kepuasan itu di waktu ngawas penyisihan gitu, penyisihan offline misalnya. Kebetulan kemarin aku itu ngawasnya itu di Lumajang. Nah di sana itu paling dapat kesan sweetnya itu di saat mereka itu anak-anak SMA itu ngerjain soal yang udah kita buat dengan susah payah, dengan ada yang sampai stres, ada juga yang senang-senang, ada yang ngejokes juga sempat. Ini Mas soalnya kurang susah Mas, kurang cepat waktunya gitu. Mulai dari situ sih. Terus kalau udah mulai di game, udah waktu game itu mulainya di 16 semifinal sama final gitu kan. Itu udah mulai lebih seru lagi sih. Karena di situ kita lihat bukan hanya dari ngerjain soal secara lisan gitu, tulisan, bisa dari strategi, bahkan langsung. Kalau mungkin Aul ada mau nambahin gitu. Ya kalau dari gue sih ya kayak pas bikin soal tuh, biasanya deadline soal yang dikasih itu nggak ngotak ya, nggak tahu kenapa. Terus pernah juga ada miskom gitu, kita butuh soal berapa dari tim sebelah NLC lah. NLC kan terbagi 2. Nah itu dari tim sebelah butuh soal berapa, terus dikasih ke soal butuh berapa, dapatnya berapa, kurangnya berapa. Terus kalau buat game ya sama aja sih kayak Niko, kayaknya cuman pas game itu biasanya ya kan kita tuh bikin soal maklum lah ada salah atau ada apa. Beberapa DD Games tuh ada aja yang kalau nanya tuh nyampe maksa gitu, sampai protes. Kayak gimana ya Nick? Oh kalau itu sih Spill. emang agak panjang emang NLC ya. Agak panjang. Nggak apa-apa. Seru dengerin deh. Karena ada tahap-tahapannya tadi, ada buat soal untuk penyisihan sama buat perempat final, semifinal gitu, terus final. Nah untuk penyisihan ini tidak bisa diprotes karena luas banget kan, hampir seluruh Indonesia gitu yang ikut, ada juga yang online yang ikut. Terus jadi yang kemarin yang protes ini dia nanya pertama, awalnya itu di kelas sebelah gitu, mulainya agak telat, agak ngaret. Nah, jadi mereka itu ngira ada nambahin waktu, jadi ada yang nggak terima. Dan itu saya benar-benar maksa, ini Mas, gimana ini Mas, bubar dong Mas ini. Gak bener lagi nih. Ya kita harus tetap tegas juga sih, biarpun udah banyak gitu, harus tetap jelas ini, kita jelasin gimana, awalnya itu mulainya udah agak telat, terus waktunya itu tetap kok, sesuai dengan yang lainnya. Terus buat yang soal-soal protes tentang kesalahan soal itu sedikit sih, minim sih, karena kita benar-benar buat, terus kita revisi, kita upgrade mungkin, upgrade itu entah persulit atau beda-bedain angka-angkanya gitu sih. Jadi kalau untuk kesalahan soal agak dapat dihandle gitu lah. Oke, mantep banget. Dan uniknya inget nggak sih teman-teman, NLC ini kita mati-matian banget nyari peserta karena bener-bener tabungan skematis itu bergantung banget sama NLC, ya nggak sih? Karena NLC itu banyak banget kan pesertanya, waktu itu sampai 2000-an kalau nggak salah, bener nggak sih? Iya, target untuk NLC itu kalau nggak salah itu 1000 sih, 1000-an, 1500 lah. Tapi capek 1500 tim, yang artinya satu tim itu 3 orang, iya, banyak banget. Kali 3, itu banyak banget gitu. Makanya. Itu makanya kita perjuangan penuh sih itu, teman-teman semua ini. Perjuangan penuh juga. Yes. Keren banget. Satu lagi nih. Tadi NPC belum nih, NPC. Belum tadi NLC, NPC. Ayo, Pan ganteng. Halo. Apa ya? Kok aku rasanya bitter semua ya?
Spill lah bro, spill bro. Ini dari tadi Pan yang paling kesel nih kayaknya nih dari awal masuk. Keluarkan, keluarkan. Dari Wah, kayak Pan banyak banget sih yang mau diceritain sih. Pengalaman masa lalunya. Boleh kali Gak sih, gak spill sih. semuanya. Cuman apa ya, NPC itu ya itu tadi dari awal tuh bitter, cuman pas sweetnya pas akhir gitu, tapi ya tetap ada sweetnya. Yang paling ini tuh apa ya, pas Hamin 2 final. Hamin 2 final tuh aku, Mas Famus, Mas Komang tuh itu Mas Famus, Mas Komang tuh BPH tahun lalu pas aku masih staff. Itu kita begadang di LP buat nyiapin ini kan yang finalnya. Terus pas Hamin 2 ini Hamin 2 tuh sebenarnya soal tuh udah jadi semua, udah siap, udah pas kan problemnya, udah tinggal print lah. Terus lagi tidur nih, aku lagi tidur, tiba-tiba jam 3 dibangunin gitu. Pan bangun. Kenapa Mas? Nih soalnya ada yang solusinya salah. Anjir. Ini Hamin 1 jam 3 subuh anjir. Terus ya udah kan panik terus mau ngubungin yang bikin soal, gimana juga yang bikin soal lagi tidur kan pasti. Jadi ya udah buru-buru ganti soal gitu. Untung soal yang diganti nggak bermasalah. Terus pas Hamin 1 itu masih Hamin 2, Hamin 1 udah udah nyiapin kan untuk soal udah fix lah. Terus yang masalah tuh bendera kan, di NPC kalau Aceh dapat bendera kan. Nah, terus di benderanya itu kita minta ke Perkap buat dipotong-potongin kan. Nah, pas Hamin 1 itu dikasih yang jadinya tuh jam 12 malam udahan. Nah, pas dikasih kan per soal tuh kita butuhnya 20 kan. Ada 12 soal, berarti 240 soal. Nah, ini 240 bendera, sorry. Nah, ini pas dikasih benderanya cuma nggak sampai 100 gitu. Masih kurang banyak. Terus ya udah bingung gitu. Nah, ini benderanya segini, lombanya udah besok pagi. Terus ya udah aku balikin ke Mas Arif ya, BPH. Iya, Mas Arif. Terus ya udah nggak tahu sih anak Perkap diapain gitu. Pokoknya dari jam 12 itu pas paginya benderanya ini udah lengkap gitu, 240 biji. Nggak ngerti lagi diapain sama anak-anak Perkap. Itu Aku inget Mas banget Arif, pagi-pagi masih ada yang buat bendera. Iya, itu di ruangan. itu tuh di Plaza Papeno ya, yang di tengah. Nah iya. Itu anjir itu bendera, bikin semuanya. panik banget anjir. Iya sih, ada biskop di awal sih itu sih. Udah tengah malam masih kurang. Aduh. Untung bisa ini cepet. GG emang Perkapnya. Sulap anjir. Wow. Manggil jin kayaknya itu. Ya nggak heran sih, biasa anak TC kan pasti deadline lah. Bener sih itu. Ada juga tuh yang bajunya. Oh iya. Baju oh ya. iya. Iya baju sih itu. Sumpah, itu aneh sih emang. ya baju ya. Itu dari vendornya sih itu ngaco banget sih. Itu tuh baju tuh. Baju tuh kan di form tuh kita lupa ngasih ini kan, lupa ngasih form buat baju kan, ukuran baju. Nah terus kita sadarnya pas udah mau final, udah ada pengumuman final nih, 1 minggu lagi final kan. Terus aku waktu itu lagi di kereta juga mau lomba kan sama Famus. Terus Mas Famus bilang, "Pan, ini gimana? Mereka mau ada baju tapi gak ada ukurannya." Jadi aku mengeluarkan skill stalkingku. Jadi satu-satu ku stalk pesertanya, terus ku data gitu. Oh ini kayaknya ukurannya M nih. Ini kayaknya L nih. Oh iya, gue baru tahu sih Pan ini. Emang ya, TC, teknik Senayang, itu benar-benar ada di jiwa Pan. Itu aku stalking satu-satu anjir pas di kereta. Lihat banget. Keren banget sih itu. Oh my god, aku baru tahu. Cuman kan ada satu yang kayak outlier gitu kan, yang harus kayak XXXL gitu. Terus jadi ya udahlah biarin aja itu. Anggap aja habis gitu ya ukurannya. Jadi ya udah.
Tapi nyampe hari H masih lancar tuh. Orang-orang semuanya dapat baju rata semua. Iya, dapatnya dapat. Cuman ada satu yang nggak muat gitu bajunya. Kayak kita kan maksimal XL ya. Dia ukurannya kayak 3XL gitu. Jadi kayak crop top gitu jadinya kalau dia pakai maksimal. Tapi cuma satu sih. Aku baru tahu sih ceritanya. Itu momen stalking paling membanggakanku anjir. Lain stalking doi ya, Pan? Waduh. Handal banget emang, Van. Kayak gitu. Berapa persen tuh yang pas bajunya dipakai sama peserta? Berapa tuh ya? Kira-kira. Peserta kan 20 kali 3, 60 plus 20, 80. 80 yang nggak muat, satu doang. Yoi. Oh, berarti 100% berhasil ya stalkingnya ya? Yoi. Emang nggak ada yang komplain, Pan? Selain yang satu itu? Nggak ada yang komplain? Ada sih, cuman apa ya? Cuman bilang, duh nih bajunya nggak pas nih. Terus kita bilang, wah udah nggak ada ukuran lain. Jadi ya, oke, ya udah. Ya untuknya anak-anak cewek itu ya nggak terlalu pusingin itu juga sih. Iya, benar sih, benar. Pokoknya mereka cuma datang pengen lomba gitu udah. Udah pusing ngerjainnya soalnya. Iya, udah pusing ngerjain ya, nggak mau pusing-pusing yang lain lagi itu anak-anaknya ya nggak sih. Sweetnya dong kakak, tadi katanya sweetnya ada di akhir tuh, apa tuh sweetnya? Oh ya, sweetnya itu Pak. Oh iya ya, dari tadi emang glitter terus ya. Apa hidupnya kayaknya? Nggak sih, sweetnya tuh ya itu usahanya kita terbayar dari feedbacknya peserta gitu. Dari peserta tuh kayak kan kita ada ngasih form feedback kan, terus komentarnya kayak, oh ini soalnya bagus, soalnya balance, menantang gitu. Terus bukan cuman kayak tulisan doang, mereka kelihatan dari mukanya juga kan excited gitu sama soalnya. Jadi ya cukup bangga sih sama hasilnya. So cute. Keren banget. Thank you, Pan, si stalker handal. Gila, keren banget emang teknik cenayangnya, Pan. Ini aku baru tahu ceritanya teman-teman dari tadi. Wow. Oke, main event yang terakhir nih. Dari Riva, Juragan Riva. Banyak banget pasti ya kenangan-kenangannya. Iya, Riva. Gitulah. Seru Riva seru. Banyak cerita-cerita yang menarik. Riva capek kebanyakan di ini sih, waktu di publikasinya tuh berasa capek gitu. Kayak kita kemana-mana, ke kafe-kafe, terus keliling Surabaya. Pernah nih cerita waktu itu, kan misalkan kalau kita di Riva tuh ada publikasi offline kan, nah itu kita kayak either ke sekolah atau ke kafe, kayak nyebar poster, kayak boleh nggak naruh poster sini, terus kayak naruh gitu. Terus akhirnya gue ide nih sama Ucok, sama temen gue Farah sama Sam. Ide banget itu kayak, kita kan di Surabaya Timur udah semua, ayolah kita cobain jauh-jauh, kemana, Surabaya Barat, ayo, kemana Surabaya Barat gitu kan, ke ini, kemana namanya, apa sih namanya? Lupa juga gue. Blis gitu ya? sih, kan nggak ada blis-blisnya. Aduh, lupa, pokoknya di suatu tempat lah Surabaya Barat, dan dikasih tahu sama Sam, katanya sini aja nih, ini kayak tempatnya ramai di Surabaya Barat, kayak bagus, kayak oh gitu ya. Kayak oke udah jalan kan, naik motor berempat terus kayak di motor kok kayak nyampe gitu. Terus pas nyampe Surabaya Barat kayak wah anjir, ini kayak beda negara nih di Surabaya. Terus kayak nyampe, terus di mana tempatnya? Ini seriusan deh yang ini. Jadi tempatnya tuh kayak food court, tapi food court tuh kayak apa ya? Kayak beda level lah sama level-level, maksudnya kayak lebih high class gitu, lebih high end. Jadi kayak si tepat nih tempatnya. Jadi kayak bingung naruh poster di mana? Iya, naruh poster di mana? Orang-orangnya juga kayak kok ini tua-tua. Pas sampai gitu. sepi, kayak aduh. Sangat beda lah sama dari ekspektasi. Beda. Terus kayak ya akhirnya jam sana ya nggak ngapa-ngapain sih, kayak udah cuma makan doang, malah nggak jadi publikasi juga, jadi kayak aduh. Iya. Seru sih. Kirain bakal dapet yang menarik dari barat kan banyak lagi. sih ya yang menarik. Seru deh di Riva, ada waktu itu pernah di Riva ada sampai nangis waktu hari Rivanya, kecapean, terus ada pernah didatengin sama satu badan negara gitu, dimintain apa soal masalah keuangan, terus seru lah, banyak. Oh iya? Iya, banyak ceritanya gitu. Terus aku tuh yang paling berkesan dari Riva tuh waktu itu
kalau dari sponsor ya, waktu Riva itu masalah guest star-nya hotelnya sih. Oh, yang hotel ya. Iya tuh, Iya, yang hotel kayak aduh repot banget nih. bikin Sisi pusing artis banget. satu ini kayak Anda nggak ngomong dari kemarin. Ya, aduh, pokoknya bikin pusing banget deh itu, mana udah artisnya udah datang, udah selesai rehearsal ya waktu itu, udah selesai check sound, terus dia mau minta kamarnya belum ready, aduh terotak lagi nih gimana caranya. Untung baik tuh semua tuh orang-orangnya. Iya. Aduh, untungnya. Yes. Dibilangin gitu sih, nggak apa-apa deh untuk kali ini aja ya, lain kali jangan kayak gini. Iya kak, aduh pusing banget. Untungnya lancar-lancar aja sih semuanya. Yeah. Itu tuh ribetnya. Bener-bener standby tuh, aku waktu itu standby di Swiss Berlin dari pagi banget, abis itu sampai siang nungguin gestarnya. Bener-bener bolak-balik resepsionis nanyain gimana kak kamarnya mbak Mas, gimana kamarnya, udah ada yang kosong belum, ini udah ada yang check out. Setiap ada orang check out tuh tak liatin satu-satu gimana. Terus kayak Riva tuh salah satu divisi yang paling bikin gupuh semua divisi lain deh. Iya. Divisi non biro. Kayak waktu itu ada lagi cerita, jadi ada satu artis nih kan menyanyi gitu kan. Biasanya tuh kalau di stage itu ada kayak layar bang gitu kan. Nanti kayak ada di bang itu ada kayak video gitu. Nah itu sama 3D sama Hana. Jadi itu apanya? Iya, videonya itu yang buat jumbotronnya itu artisnya kan? Iya, buat artis itu. Itu kayak mana nih videonya? Nah videonya belum ada. Terus kayak waduh itu panik banget, kayak lari di sana, lari di sini. Terus sampai anak TDC-nya juga kayak ayo buru-buru kayak itu emang Riva minta maaf nih kalau sering bikin gupuh divisi lain. Karena paling banyak sih. Iya. Paling makan banyak stakeholder gitu karena Iya kan Aduh. emang kita kerja sama banyak orang kan, banyak orang di luar, dari guest star, dari sponsor, tenan gitu, banyak banget. Sampai dari pihak produksi kan, production juga. Iya. Jadi kayak berarti kalau banyak stakeholder kayak gitu, kita tanggung jawabnya lebih besar gitu loh jadinya. Ya lebih gupuh lah bertanggung jawab kemana-mana emang ya. Tapi nggak apa-apa deh, emang mantep banget sih kalau udah selesai itu akhirnya kelar juga. Aduh. Ini karena event udah selesai semua bittersweet-nya, kita mulai nih ke orang yang kerjanya paling keras untuk mendapatkan banyak orang, banyak peserta, mengengage pihak-pihak luar. Dari Mbak Humas mungkin, Juragan Humas nih Sultan. Halo teman-teman. Oke. Mungkin masih banyak ya dari Humas. Banyak banget, literally banyak banget. Ini omongin dari sweet-sweetnya dulu ya berarti ya. Bitter dulu deh, biar sweetnya belakangan. Oke. Jadi dari teman-teman ingat nggak sih waktu itu kan kita malam-malam ke Taman Buyung. Ini waktu publikasi offline waktu itu. Kalau nggak salah publikasi Schematics Riva. Itu kita pernah publikasi malam-malam bela-belain ke Taman Buyung bareng-bareng anak Transcendence. Terus ya udah kita ngide gitu buat publikasi, nyebarin brosur di sana. Terus tiba-tiba di tengah jalan malah rodanya Salim kempes. Ingat nggak sih? Enggak itu motorku yang kempes. Oh, itu Hana ya? Iya. Iya, waktu itu aduh, bener-bener udah rimbah banget tuh, kayak kita langsung muter otak kan. Ini waktu itu kalau nggak salah kita udah lumayan dekat sih sama Taman Buyung ini, terus kita ya udah muter otak, ini gimana caranya, ini motornya mau ditinggal di mana, kayak bener-bener bingung banget nggak sih waktu itu Han? Tapi gimana sih waktu itu? Jadinya endingnya itu dinaikin sama Adi, dia kan yang paling ringan gitu, jadi masih nggak apa-apa gitu kalau motorku dibawa sama dia. Tapi waktu itu jadi ke bengkel. Iya, untung deket situ ada. Nah, itu sih. Jadi bener-bener kayak gupuh banget. Terus pernah lagi waktu publikasi offline ke, kalau nggak salah Mojokerto, itu kartu tolku sama kartu tol yang penghuni mobil lainnya tuh benar-benar habis. Sampai kita bela-belain waktu itu minjem kartu tol ke orang lain, nggak tahu malu. Iya, paling itu sih kalau masalah publikasi offline dari pengalamanku sendiri. Tapi untuk pengalaman dari Humas, itu tentunya ya riwah banget. Apalagi kemarin waktu H-2 minggu penutupan pendaftaran, itu kita pesertanya kalau nggak salah
yang daftar masih 700 tim. Dan padahal target kita waktu itu 1.600 nggak sih? 1.600. Dan pada akhirnya kita kejar-kejaran banget. 2 minggu itu akhirnya kekumpul 1.400 tim. Kayak oh my god, itu benar-benar mind blowing banget sih. Benar-benar kita tiap minggu itu sering banget publikasi offline keluar kota, ke Mojokerto, ke Jombang. Kayak pengalamannya Adam sama Cynthia tadi. Pokoknya ya banyak banget lah, kita akhirnya benar-benar ngejar target-target sekolah yang emang benar-benar potensial banget untuk dapetin peserta banyak gitu. Itu sih untuk pusing-pusingnya dari humas, paling kayak mikirin strategi, publikasi, terus mertahanin branding skematics itu sendiri, kan ya kita harus tetap patuh. Pokoknya segala kegiatan itu benar-benar humas sebisa mungkin kontrol supaya tetap berada pada tidak keluar jalur dari nilai-nilai skematics yang udah ditetapin gitu. Itu sih. Itu yang 2 minggu dari 700 sampai 1.400 itu gila banget sih, itu titik darah penghabisan. Iya sih itu ya. Bener, Kacau sih itu. Udah Hebat dari sih. penghabisan banget itu. Ya begitulah. Otak banget nggak sih waktu itu, bener-bener hamin 2 minggu kekumpul baru 700 tim. Abis itu ingat banget waktu itu rapat kan, dan kita bingung banget ini gimana biar 1.400. Waktu itu ketuanya Mas Bano itu dia bilangnya bisa, tapi beneran bisa. Udah bisa sih, bener sih, itu nggak salah. Selama 2 minggu doang guys. 2 minggu. Hebat publikasi ya. Cuman kitanya yang susah. Ternyata beneran bisa, emang keren banget ini. Anak-anak humas beserta yang lain, gila keringetnya. Sweetnya dong kakak, sweetnya apa? Katanya tadi banyak sweetnya juga. Pemanis nih di belakang. Kalau manis-manisnya banyak banget sih dari humas. Jadi kita kemarin sempat konten-konten itu kayak dipuji kepala sekolah, terutama yang konten-konten skematics Riva, konten-konten skematics NST yang kemarin video launchingnya itu loh. Itu sempat dipuji sama kepala sekolah. Terus pas publikasi offline, ini momen haru sih. Jadi kita itu dari humas tuh nggak expect sebenarnya kayak antusias dari panitia itu sendiri bikin konten-konten untuk publikasi offline. Waktu itu ingat nggak sih ada video-video Mahmud yang dia itu bertransformasi dari anak culun jadi anak bangsa, dikasih poster gitu. Iya. Banyak sih videonya tuh. Iya banyak banget kan. Terus yang makan Indomie itu juga ya banyak banget. Tuh videonya Cynthia yang minta tolong-tolong itu apa? Iya. Iya itu tuh awalnya udah nakutin banget itu. Tolong. Banget anjir, emang nggak tahu malu banget di Swiss Berlin lagi. Itu bukan di kampus, itu Swiss Berlin loh. Gila, itu dapat ide dari mana coba sampai sekarang? tapi lihat lagi tuh kayak ini kenapa? Tapi sumpah dari sana tuh keren banget sih, tapi itu wah. Emang antusias dari panitia, pokoknya humas itu nggak akan ada apa-apanya tanpa kontribusi dari kalian semua. Gila. Kayak benar-benar terharu banget sih kemarin tuh. Terus kalau dari segi publikasi offline paling itu sih momen-momen harunya kayak ketika ngelihat antusias dari panitia itu sendiri yang benar-benar put effort banget 100% ke skematics untuk publikasi, itu benar-benar macu energi positif dari humas itu sendiri buat terus bekerja keras untuk skematics gitu. Asik. Lanjutin lagi dong nih dari satu biro yang selalu ada koneksinya sama humas karena tentang kreator dan konten. Waduh. Branding. Oh iya, inget jingle nggak? Nyanyiin boleh. Nyanyiin boleh Siti. Mungkin nanti bisa di search ya guys di YouTube. Itu jingle skematics. Itu salah satu pencapaian dari humas juga, bisa bikin video jingle sampai dilakukan ke Surabaya Barat. Kemana ya waktu itu? Sampai nyanyi di panggung Riva juga. Waduh siapa tuh ya? Itu kira-kira. Iya begitu. Jadi kayak benar-benar jingle ini kayak cita-cita dari skematics itu sendiri juga sih. Dan pada akhirnya kita bisa capai juga kemarin. Boleh kali dilanjutin sama satu biro yang selalu berkaitan sama humas. Ibu 3DC tercinta yang selalu gupuh. Seru nih. Harusnya seru sih. Humas dengan 3D harusnya seru sih. Yang paling banyak job desk-nya, yang paling banyak deadline-nya.
Ini kerjaannya tiap hari tuh ada aja gitu ya. Nggak habis-habis gitu kerjaan 3DC. Yang dibutuhkan gitu. Iya. Kita apa sih tanpa 3DC ya sih? Tapi Humas tanpa 3DC itu nothing sih. Ya makanya nih mau tahu nih beberan cerita-cerita dari 3DC itu apa aja nih? Boleh Kak di-spill. Mau bitter dulu apa yang sweet? Bitter dulu dong. Bitter sweetnya nanti biar menjadi sugar coating gitu dari bitter-bitter yang udah dilampiaskan. Kalau bitter sih pasti revisi. Bisa tuh sampai revisi yang berkali-kali gara-gara nggak sesuai. Sedangkan deadline-nya tuh udah mepet gitu. Ya gitu, terus kadang karena semua orang membutuhkan kita. Jadi ya banyak gitu yang request minta dibikin apa gitu. Lagi dong waktu itu doang sih. Apa ya? Enggak. Ya kalau misalnya 3D kan kerjanya deket kan sama Humas. Kadang sering ya kayak miskom gitu. Tapi nggak apa-apa, kita damai kan, Tih? Damai aja. Kita damai selalu. Paling bitternya tuh biasanya request dari biru-biru lain tuh mendadak gitu loh. Kayak ada tuh request H-1, besok harus selesai ya gitu. Terus jadinya kesannya kayak nggak ada berhentinya gitu kerjanya. Tapi Iya, ada sih, ada. Masa istirahat adalah. Ada. Terus sweetnya apa tuh? Ya kan? Dari deadline yang menumpuk. Kalau 3D, pas event gabut tuh 3D. Paling cuma jalan-jalan doang, moto-moto udah. Oh iya sih, pre-event ya 3D ya. Pas eventnya udah berjalan tuh kayak nggak ada kerjaan lagi. Terus ngapain gitu ya, nontonin orang-orang aja. Iya. Yang lainnya sibuk, ngurus konsumsi. Enaknya 3DC itu biasanya kita jam 5 pagi harus udah TC gitu. 3DC jam 5 pagi di TC buat apa gitu kan. Nggak ada kerja juga, nggak ada job desk juga. Ya, tapi tetap aja ya 3DC. Kita apa tanpa 3DC guys? Kita harus tunduk pada 3DC. Ya nggak Ibu? Iya. Oke, kita lanjutin aja langsung. Siapa ya sekarang ya? Kita pilih-pilih nih, menceritakan segala pengalaman baik, buruk, bittersweet. Dari Webkes dong. Webkes ada Elin. Ayo, Syuban! 2 orang. Ayo, Syuban! Dia rame-rame nih, biasanya seru nih ceritanya. Gimana Syuban pengalaman bittersweet-nya? Nanti tolong diedit ya. Mau dulu aja nggak apa-apa, Den? Karena ya nambah bitter-bitternya. Keluarin Ban, yang bitter Ban. Nanti aku sugar coat aja. Guys. Keluarkan semua. Aku dulu bukan dari web sih, dari kes. Terus itu yang diceritain Adam kembali ke yang tadi. Ketika kita publikasi offline kan tadi diajak foto-foto gitu, banyak yang tanya, kenapa di aku kok tidak gitu sih? Itu juga offline tapi nggak ada yang ngajak foto. Itu ada, tapi itu mereka kalau nggak salah ada promo gitu kan kalau foto. Nah itu baru ada yang ngajak foto sih. Pas promo doang, pas ada maunya doang ya. Mungkin udah difoto kali dari jauh Syuban. Bisa jadi sih. Pas ada promonya doang. Teknik marketing banget ya, pas ada promonya baru kita foto gitu. Keren. Dari Elin ada nggak, Lin? Mau sih nambahin. Mungkin kalau buat publikasi aku nggak terlalu banyak sih bitter atau sweetnya, kayak flat aja gitu. Tapi kalau untuk bitternya waktu jadi Webkes itu yang paling kerasa tuh kalau ada yang namanya salah-salah data. Jadi di Schematics ini kan ada yang namanya pendaftaran ya kalau NLC sama NPC gitu. Nah, jadi dari peserta itu nanti daftar. Biasanya sih yang paling masalahnya yang offline. Soalnya peserta itu kan daftar kan lewat kertas ya. Baru nanti dimasukin ke database kita. Yang masukin itu panitia. Nah, biasanya nih masalahnya itu dari kertas ke website itu datanya itu beda. Jadi nggak bisa langsung kita verifikasi. Nah, kalau nggak bisa kita verifikasi, pesertanya kan komplain. Halo Mbak, Mas, kok ini saya nggak bisa login ya? Kok nggak bisa ya? Padahal emang karena belum diverifikasi karena data-datanya itu salah. Nah, kebanyakan kesalahan data ini dilakukan oleh yang ngisi dari kertas ke website, yaitu dari panitianya. Jadi biasanya tuh peserta tuh banyak yang komplain, kan kasihan ya ke sosmed gitu, waduh banyak banget komplain-komplainnya, salah data, gini. Ternyata emang ada kesalahannya itu, kesalahan di input data. Jadi ya gitu sih, mungkin kekurangan telitiannya panitia aja sih, mungkin karena kebanyakan peserta gitu ya, jadi susah inputnya, jadi ya gitu deh, ada tipu-tipu sedikit, tapi karena Schematics itu sangat teliti gitu, jadi tipe satu pun tidak boleh kita biarkan, jadi kalau ada yang salah sedikit tuh kita tidak bisa verifikasi, jadi harus
ya gitu deh, melalui komplain dulu baru mereka bisa login. Biasanya sih gitu bitternya. Iya bener sih, aku ingat banget waktu itu waktu yang sama Adam, waktu ke Jombang, itu kan banyak banget ya yang daftar ya. Otomatis kita harus bagi tugas nih, yang siapa yang mau nge-input siapa gitu. Tapi pas bagi tugas tuh masih banyak juga, aduh satu-satu gitu. Pasti kan. Mau nggak mau tuh harus teliti, laten. Salah satu, kita juga yang kena gitu. Tapi untungnya waktu aplikasi offline di Jombang itu, aku ngasih kontak personnya aku sendiri. Aku kalau nggak salah sama Adam juga, sama Mas Akmal, sama Mas Iman juga. Jadi kalau misalkan ada masalah tuh ke aku dulu, baru nanti aku selesain baru ke webcast gitu. Jadi nggak langsung ke sosmednya. Jadi biar ya nggak apa-apa deh, aku aja yang tanggung jawab dulu kalau ada apa-apa gitu. Tapi tetap aja ribet tuh, banyak banget habisnya pesertanya. Sedih banget sih. Aduh kasihan webcast. Jadi nanti mau apa tuh? Oh ya, BTW kalau masalah peserta NLC ya, dulu waktu jadi sosmed, waktu zaman-zamannya sosmed, jawab-jawabin peserta dari NLC, itu ada yang nanya kayak gini nih, kayak, Assalamualaikum Kak, boleh tanya jumlah peserta Schematics NLC secara keseluruhan, ada berapa tim ya Kak se-Indonesia? Terus kita jawab lah, halo, untuk apa ya kalau boleh tahu? Terus tahu nggak jawabannya apa? Ini kocaknya sosmed sih waktu itu, nanyain jumlah peserta. Apaan? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Jawabannya untuk melihat berapa tim yang sudah saya kalahkan, Kak. Sombong banget. Yang toksik kayak gini. Ayo, kita buat soal lagi yang lebih susah. Boleh. Oh, itu emang dia yang juara atau belum? Kayaknya nggak lolos anjir dari ini. Oh, enggak. Itu namanya anggap aja dia menang, anggap aja dia yang mentality. Waktu TXT dari peserta gitu. Harusnya sosmed bikin Twitter-nya TXT dari peserta. Itu pasti banyak banget yang kocak-kocak. Iya, pasti banyak banget yang nge-like, sumpah kemarin tuh banyak banget kejadian kocaknya itu. Sama anak webcast juga kena jadi hebatnya. Iya bener, webcast banyak kena cipratan kocak-kocakannya sosmed sih. Iya. Iya, keren banget. Boleh dong sekarang sweetnya, kita sugar coating terus segala bitternya. Oh, sweetnya. Sweetnya itu ini sih, jadi kalau webcast itu kayak jadi jembatan dari pendaftaran ke bendahara. Jadi kan kalau pendaftaran itu kan, ya kita dapat uang kan, uang pendaftaran. Nah dari webcast itu tuh yang ngeverifikasi ini bener nggak uang yang diterima sama jumlah pendaftar. Nah sweetnya di situ sih, kita megang duit banyak sebelum bendahara gitu. Kita jadi yang bener-bener megang duit pertama banyak segepok-gepok, nggak segepok doang sih, beberapa gepok gitu. Yang megang pertama tuh kayak, wah banyak duit, padahal mah recehan gitu isinya, tapi ya tetap aja lah, tebel-tebelnya tuh enak gitu dipegang di tangan kan. Itu sih sweetnya. Seru banget. Syuban, ada sweetnya nggak selama bekerja bersama webcast? Banyak kali ya? Kayaknya sih, enggak sih. Ya mungkin coba Lialin aja sih. Sama sekali. Kurang banget kayaknya, sedih nih, pengen nangis. Sangat tersiksa ya. Ya yang Pan seneng banget nih ngeliat orang lain juga tersiksa sama kayak dia. mungkin ada penyesalan sih. Apa? Itu pas offline kan di Kediri itu, pas pembagian konsum. Itu kenapa aku kan itu di boxnya itu udah dibagi per kresek gitu kan. Kenapa aku ambil 2? Itu kan satu itu udah berat banget. Kenapa aku ambil 2 buat nyimbangin kalau yang satu kresek itu bisa dibagi 2. Itu sih. Aku mikir nih. Iya benar, masih mikir nih Bon. Ini aku yang terlalu atau gimana nih? Aku enggak. Kayaknya terlalu pintar ini jokesnya high level semua. Gimana Bon? Iya itu aja sih. Aduh, aku ya senangnya bisa kerja sama teman-teman. Terlalu pinter. Terlalu tinggi nih jokesnya. Gak masuk. Dia mau dengerin bittersweet yang lain nih. Dari Perkamzin deh sekarang. Kamzin. Oh iya. Sweetnya Kamzin tuh pastinya banyak banget lah. Tapi sekali dapat bitternya parah banget gitu. Mulainya dari bitter aja deh.
bitternya Kamzin itu waktu sadaya kita jagain pos-pos di setiap event lah. Contohnya yang paling chaos dulu itu waktu NLC sama Riva. Aduh, itu chaosnya minta ampun, pusing banget tuh. Waktu khususnya di pos di penjagaan di putaran biologi tuh. Kan waktu itu kita ngurus anak-anak yang pada daftar kan, kayak nanya-nanya, ini lokasinya di mana nih aku Mas? Oh ya di sini, di informatika, ini di mana? Di fisika. Nah, ada tuh yang masalahnya sama kayak webcast tadi yang bilang nggak bisa login, nggak bisa itu. Wah itu tuh pusingnya. Berderetan, motornya 4, ada yang bawa mobil, ada yang bawa bus, keliling di putaran biologi. Aduh, pusing banget itu sumpah. Kita nanyain pakai HT kan, halo Mas, ini gimana nih servernya? Jadi kayak gak bisa kayak putus-putus gitu, gak jelas, makin pusing anjir. Terus jadinya gimana itu? Jadinya kita kontrol sendiri gitu. Kita bilang, oh ya ini di informatika, ini lurus-lurus aja. Nanti kurang ajar. udah di informatika, nanti tanya aja tuh pos penjaga di sana Mas. Dioper, kurang ajar juga. Gak juga, maksudnya kan ada SKK tuh kan, udah marahin kita gitu. Oh iya, wah kacau serius. juga. Jadi udah ini kita daripada pusing di sini SKK tegurin terus, udah kita langsung over ke informatika aja tuh. Aduh, itu bitter paling parah sih sama Riva tuh. Riva itu kan kita juga collab sama Kamzin Riva ya. Oh iya, siapa tuh yang gede-gede kan? Oh iya, jadi kayak kok gede-gede diimpil kurus loh jir. Gitu. Bukan, maksudnya yang Scorpio. Oh, gue kira Scorpio. Oh, gue Scorpio juga. Enggak, kita collab sama Riva sama jadi Scorpio gitu. Riva tuh punya Kamzin sendiri gitu, buat jembatannya lah ibaratnya. Antara Kamzin. Jadi ngebantuin si Dimpil tuh ngebantuin kita kayak pos-pos apa aja yang perlu kita jaga gitu. Nah kemarin tuh pos-pos yang kita jaga tuh kok anak-anak yang kita tunjuk pada hilang gitu. Kok bisa-bisanya dia hilang gitu. Jadinya kan yang jadi kayak pos-pos penjagaan yang lain kan bingung gitu loh. Kita kok disuruh dipindah ke sini. Jadi kayak rada chaos gitu lah. Itu sih bitter paling parah Kamzin. Kalau sweetnya apa? Sweetnya terutama nih kita pasti paling gabut lah. Paling gabut itu pasti. Cuman gak gabut-gabut amat. Ada kayak ngerjain surat-surat segala macam. Habis itu kalau penjaga nih khususnya di parkiran tuh paling enak itu, sumpah. Enaknya apa? Apa enaknya? Pada saat anak-anak pulang kan sebenarnya itu kita nggak minta ongkos parkir segala macam. Kita cuma minta STNK doang. Misi deh STNK-nya boleh. Udah diambil nih. Tiba-tiba ngasih gitu 5.000, 2.000. Lumayan. Jiwa-jiwa Korp itu yang selalu ada ya. Kayaknya skema store bisa ke situ tuh. Harusnya jadi ladangnya skema store itu. Kayaknya aku harus ke tempat parkir ya ini ya. Lain kali ke tempat parkir aja ya. Aduh. Nyesel kan Das bocorin kan. Salah sih guys tahu. Aduh. Parah nih. Ini didapatin nih aduh. Pendapatan kami. Dan kan jadi tukang parkir semua nanti anjir. Aduh. Bisa sih itu ide kalian di skema store boleh tuh di-spill tuh cerita-cerita. Padahal gak ada tuh kan, kita padahal gak disuruh untuk nagih uang parkir tuh gak ada, kita malah dilarang gitu dari Kamzin sendiri. Cuman ya kalau dikasih. Cuman gimana ya dikasih duit? Enak kali masa menolak ya kali 2 kali. Mungkin pesertanya senang kali Das. Gak boleh nolak uang makan Kamzin. Waduh. Keren banget. Sama apa ya enaknya? Intinya oh iya tuh enaknya pas penjagaan Riva tuh sponsor bawain sponsor apa tuh. Oh, coklat. Waduh, itu the best sumpah. Kita jagainya tuh gak pernah dehidrasi, Pak. Yang refill ya? Refill, iya. Enak sih gitu. Aduh. Tuh habis acara Riva tuh anjir segalon apa semana itu jadi dikasih semua, Pak. Langsung merasa dirugikan kan? Iya kan sih?
Dari sponsor. Nyesel gue. Nyesel Ntar kayaknya. deh, pengen spill deh kalau masalah yang gitu. Tapi sebelum Jangan itu sebut lah harusnya. pengen ke Scam Master dulu nih. Tadi kayaknya udah antusias banget ide uang parkirnya. Iya, Cerita dong Ali. itu tadi tuh sangat-sangat membantu Scam Master ya. Udah ada ide-ide muncul nih. Kalau untuk yang enak sama buruknya sih apa ya? Dari buruknya dulu. Dulu kan ada sponsor tuh dapat ya kan? Dari situ kan itu banyak banget kan itu yang kita dapat. Nah, terus pas kita jualan tuh akhir-akhir terus masih banyak kotak nih. Itu sempat dijual murah sampai beberapa minggu. Udah beberapa minggu itu kan udah habis, udah ada pemberitahuan kalau penjualan udah ditutup. Masih ada aja yang ngechat. Masih jual enggak? Masih jual enggak? Masih jual enggak? Padahal udah ada pengumuman udah tutup. Terus bilang lagi ini enggak ada mau tambah lagi banunya jualannya. Padahal kan sorry Mas, ini cuman dapat dari sponsor. Bilang, "Oh, emang itu bisa beli di sana dengan harga begitu." Kan harganya lagi murah-murahnya itu kan kita jualnya. Gitu sih. Apalagi ya yang enggak enaknya. Pas jualan sih ya. Aku ingat banget ya waktu itu kan emang barang-barangnya Scam Master itu banyak dari sponsor kan. Jadi kita kayak dijual ulang lagi gitu. Kita dapat sponsor, kita jualin barang-barangnya. Aku ingat banget hari-hari pertama NLC itu atau NPC ya waktu itu aku lupa. Masih sepi banget nih pembelinya. Kita nungguin warung tapi nggak ada yang datang. Lama banget akhirnya dibalikin lagi. Apalagi ngebalikin barangnya tuh berat banget di lantai 3 kan waktu itu. Capek banget tuh bolak-balik. Nah, tapi unexpectedly di hari keberapa gitu, tiba-tiba kita malah kekurangan. Bener-bener kekurangan. Iya kan? Sampai hampir habis semua itu. Bolak-balik beli es waktu itu ya kalau nggak salah. Beli es. Bolak-balik beli Sempat 2 kali beli es 2. Habis. Bahkan kita sempat beli barang lagi ke warung gitu karena produk dari sponsor tuh habis semua. Itu jadi kayak wah gila sih, pendapatan hari ini banyak banget, tiba-tiba habis, sampai ada anak-anak yang datang itu ngeliatin sisa apa nih, sisa stiker sama merchant doang dibeli juga sama mereka. Ada enaknya juga nih, enaknya tuh pernah beli tote bag, tote bag tuh kan harganya cuma 35, 35 tuh. Terus masnya kasih 50 nih. Terus kan kita mau kasih kembalian. Masnya bilang, nggak usah, ambil aja. Wah, itu enak banget, anjir. Ya, banyak banget tuh kejadian kayak gitu sebenarnya. Iya, banyak banget, enak. Banyak banget, jadi kita tuh kan jual merchant stiker gitu ya. Iya. Sebenarnya stikernya ya menurut aku pribadi ya nggak sebagus itu juga. Bagus sih, cuman ya nggak sebagus itu gitu, semenarik itu sampai anak-anak tuh pengen beli banyak sampai habis gitu waktu itu kan. Terus ada satu anak nih, dia mau beli 3 gitu kan. Habis itu aku bilang nggak ada kembalian. Akhirnya dia beli banyak semuanya langsung biar nggak ada kembalian gitu. Terus aku kayak oke. Thank you. Next bilang gitu juga ya. Tapi ini apa? Gantungan kuncinya sih keren, lumayan keren tuh. Karena kan pakai pakai maskot yang event itu kan, tuh lumayan keren sih. Gantungan kuncinya keren sih, bagus banget. Bagus banget. Lucu-lucu gitu loh, guys. Aku nggak dapet, sedih banget. Aku pengen beli, cuman deh utamakan untuk anak-anaknya dulu. Iya. Nggak ada sisa. Aku kira bakal sisa gitu. Itu cepet juga tuh. Iya. Cepet banget soalnya itu yang gantungan kunci itu kita juga manis. Bikinnya juga cuma dikit karena takutnya kalau kebanyakan produk lain nih nggak habis, jadi buat dikit doang. Limited. Terus yang enaknya lagi pas ini sih, pas belanja untuk jualan. Itu kan kita ada kartu member nih, jadi dapat potongan. Di situ kalau kita pergi belanja untuk jualan tuh, pada anak-anak yang lain tuh pada nitip supaya dapat potongan banyak. Jadi, wah itu enak banget sih. Itu belanja di mana tuh? Atau itu? Itu di kalau nggak salah, iya Indogrosir.
Oh, Tuh, grosiran karena kita belanja banyak ya, jadi dapat iya, potongan. dapat kartu member gitu yang potongan berapa persen gitu. Bulat banget. Lumayan banget sih tuh, kayak beli cemilan-cemilan untuk di kosan kan. Aku sering banget sih aku. Memanfaatkan situasi Iya, ya. itu kayak wah ini dapat potongan berapa persen, enak banget. Ini beneran sih ya, namanya nyari duit itu emang susah, payah, kerja keras banting tulang. Apalagi yang skema store kayak tadi hari pertama kok nggak ada pembelinya, jadi naikin lagi bawa ke atas, turun lagi, itu lantai 3 bolak-balik, itu kurus deh kayaknya kalau dipikir. Waduh. Kurus Tapi seru juga sih kalau misal apa kayak sama kating-katingnya kan juga enak-enak gitu, bisa ngobrol-ngobrolnya, sharing-sharingnya. Jadi dibawa juga sih, dibawa seru juga. Jadi kayak lebih ini sih, kayak bondingnya ada banget kalau misalkan jualan-jualan kayak gitu. Iya. Itu enaknya skema store tuh, kalau sponsor nggak ada bonding sama sekali, bonding sama pihak luar, terus aduh menyedihkan banget. Wow, itu bener-bener tuh ngobrol sama telepon bolak-balik, halo selamat siang, saya dari keinget deh kalau keinget masa-masa itu, ngedenger kayak uangnya kalau sponsor kan kayak lebih banyak gitu loh, jadi tanggung jawabnya juga lebih gede, dan nggak berhenti gitulah hubungan sama stakeholder, menghubungi stakeholder itu nggak bakal berhenti sampai kita LPJ-an atau sampai uangnya cair atau sampai kita ngasih LPJ ke mereka, tuh nggak berhenti nyampe sana, makanya itu lebih panjang kalau sponsor. Tapi enaknya di sana kalau sponsor tuh sekali dapat tuh banyak gitu, tapi susah kayak gitu deh. Emang jatuh bangunnya sumber uang Schematics ya. Sedih banget. Emang susah. Ini ada yang belum aku sebutin sih. Satu lagi, perkap belum ya? Perkap loh, kacau banget sih. Sorry. Belum. Kenapa nih? Banyak yang mau diceritain kayaknya. Udah unek-uneknya udah mau dikeluarin, udah siap nih. Gimana ya? Perkap tuh kan perlengkapan ya, harusnya ngelengkapin, tapi ini banyak banget ngebantu-bantu, malah kayak bantu beres-beres. Wah itu kalau misalnya abis acara, itu susahnya tuh di situ tuh. Itu yang paling asemnya sih itu. Soalnya kayak, ya Allah, ini habis acara, bagian perkap yang jadi beresin, terus habis itu pungutin sampah, masukin ke sampah. Sama kamsin sih itu biasanya. Makanya, ini yang lain mana? Ini kan kok kita doang. Kok kita doang gitu. Itu tugas wah itu mulia, kacau banget sih. Aduh, terus habis itu ada apa lagi ya? Ini sih apa minta-mintain mobil. Kan biasanya transportasi itu. Nah, itu tuh susah tuh nyari-nyari mobil. Karena jadi kayak cari-cari anak-anak yang punya mobil, terus bisa nggak? Terus kalian si anak yang punya mobil itu diminta jadi supir. Jadi kan sebenarnya nggak enak juga kan, mobil udah dipinjem, tapi disuruh nyetir juga karena ya itu dari perkape kekurangan resource gitu. Itu aja sih susahnya nyari transportasi. Terus yang serunya perkap tuh ini sih kan perkap kan biasanya disuruh ya itu kan bersih-bersih itu tadi. Terus ini disuruh megang Galdin, itu lumayan jadi beda sih kerjanya karena kan dari yang bersih-bersih dan ngelengkapin jadi megang acara, jadi kayak level banget ya Pak ya. Iya, langsung berkebalikan gitu kan, jadi kayak yes gak bersih-bersih gitu. Ya udah sih itu aja. Kalinya gak bersih-bersih langsung tanggung jawabnya gede banget gitu. Iya, itu nggak salah juga sih. Mantap banget sih. Aku sebagai saksi persiapan acara gala dinner, wah gila keren banget sih sampai bisa buat satu acara meskipun nggak seperti tahun-tahun sebelumnya kan. Cuma tetap meskipun bener banget nih. Ini kayaknya semuanya kayak terbayarkan gitu nggak sih dari kita cerita-cerita bittersweet memory, kenangan-kenangan semuanya, susah payahnya, keringetnya yang udah kita keluarin, emosi, lain sebagainya. Terus kayak sekarang tuh kayak udah, itu udah lewat ya, kita waktu itu semester berapa sih? Sekarang udah semester 5 gitu. Kita udah ngelewatin itu semua, jadi ada yang kita ceritain gitu. Dulu gue pernah kayak gini waktu kerja di Schematics pas jadi BPH Schematics ini, gila nangis-nangis darah, tapi ternyata acaranya kelar juga gitu. Pernah ngalamin apa ya, masalah ini tapi ternyata bisa diselesaikan meskipun
meskipun aduh muntah darah lah, nangis segala macam, mental breakdown segala macam kayak gitu, udah bener-bener terbayarkan lah ya semuanya, nggak kerasa gitu udah nyampe sampai sekarang gitu. Tapi ada nggak sih kalau di sekarang ini ya, kita kan kayak jogging our memory gitu, jogging memory ke yang sebelum-sebelumnya. Ada nggak sih, what is something you wish you had known sooner sebelum sebelum running di Schematics, sebelum ngejalanin jadi panitia gitu di Schematics? Ada nggak sih hal-hal yang, harusnya dulu tuh gue kayak gini, harusnya dulu tuh aku kayak gini, biar lebih bagus gitu. Harusnya dulu tuh kita kayak gini gitu. Ada nggak sih? Apa sesuatu yang kalian harapin, kalian udah tahu sebelum kalian jadi panitia Schematics, atau ada sesuatu yang kalian pengen lakuin tapi nggak kalian lakuin gitu waktu kalian jadi panitia di Schematics? Anyone? Apaan deh? Kalau aku ya, yang paling berdampak itu sebenarnya tentang publikasi mungkin ya. Karena kenapa kita bisa 2 minggu itu bisa nyapai 700 orang? Kenapa nggak dari awal aja kita kerja perlahan-lahan gitu? Oh iya sih, itu bener sih. Kita pasti bisa tembus lebih banyak lagi mungkin. Itu jadi kita jadi kerja keras banget 2 minggu itu. Ya biarpun udah emang targetnya udah kecapai ya. Kan kita bisa lebih dapat lagi banyak gitu sih. Kalau aku yang paling penyesalan yang paling besar gitu lah. Oke, iya benar sih. Kita kayak udah jiwa-jiwa deadliner banget gitu ya. Kalau misalkan nggak ada yang anak TC nggak mau lari gitu. Padahal sebenarnya bisa dari awal, tapi ya udah nanti aja. Kalau ngomong-ngomong masalah komunikasi, ini juga sih, kita itu sebenarnya kemarin itu seharusnya lebih merencanakan kayak target-target sekolah-sekolah yang emang benar-benar potensial buat ngedapetin peserta itu sih seharusnya. Strategi ngedapetin pesertanya itu sih sebenarnya yang harus kita perbaiki ke depannya. Begitu. Strategi buat dapetin pesertanya. Yuk, bener banget. Terus sama mungkin ini sih, kalau pesanku nanti untuk yang lanjutin Schematics nanti. Waduh. Udah ada pesan ya? Udah pesan ya? Ya, biar nanti nggak keulang. Kan ini keulang kan. Paling lebih banyak ini sih, kayak jaras ke kakak-kakaknya. Jujur kita itu istilahnya masih belum tahu secara menyeluruh dan mendetail tentang apa sih yang menjadi kekurangan dari skematik sebelumnya, seperti itu. Nah, justru dengan adanya wadah-wadah seperti ini, dan mungkin lebih sering komunikasi juga ke kakak-kakak yang emang sudah berpengalaman di skematik, itu seharusnya bisa lebih meminimalisir kesalahan-kesalahan yang udah kita lakuin sebelum-sebelumnya. Itu sih, bener sih itu. Iya sih, kalau dari aku sendiri tuh, aku tuh sebenarnya banyak banget hal yang aku sesalin gitu kan. Apalagi dalam kerjaanku sendiri, aku ngerasa kayak nggak maksimal banget aku waktu itu nanganin sponsor, meskipun bisa dengan mati-matian kayak gitu, akhirnya bisa juga kekejar. Cuman ngerasa kurang maksimal gitu. Aku pengen sebenarnya seandainya aku ngelakuin ini tapi pasti aku bisa lebih lagi gitu. Hal-hal kayak gitu tuh pasti ada aja gitu nyangkut nggak sih, kayak kayaknya harusnya dulu gue kayak gini ya, harusnya dulu tuh kayak gini ya. Pasti semuanya bakal beda, ada sesuatu yang beda, atau yang ini pasti nggak bakal terjadi, karena ada beberapa masalah waktu itu di sponsor karena miskomunikasi internal gitu kan. Ya itu aja sih yang paling harus dibenahi, itu sebenarnya kondisi internal dulu gitu, baru ke yang luar, apalagi sponsor nanganin pihak luar banget gitu kan, perusahaan dan sebagainya gitu sih. Jadi kita ngewawancarain moderator nih. Iya, wawancarain saya. Boleh dong, kan moderator sebagai sponsor juga. Saya hostnya di sini, saya moderator. Yang lain ada yang mau cerita nggak sih, apa sih yang kalian berharap kalian tahu sebelum kalian join jadi panitia Schematics, atau sesuatu yang seharusnya kalian lakuin cuman
kalian gak lakuin dulu gitu. Kayak seandainya aku ngelakuin ini pasti kayak gini, kayak gitu. Ada nggak sih hal-hal yang kayak gitu? Karena aku pikir kalau kita ngejalanin event itu pasti banyak banget nggak sih hal kayak gitu. Karena banyak salahnya juga, baru pertama kali nge-handle event yang gede gini kan. Kalau gue ada. Kalau dari gue pengennya tuh gue tahu kalau misalnya apa ya, kayak apa harus bisa lebih nahan ego divisi, kayak jangan pengennya itu cuma acara lo doang yang bagus gitu, karena semua orang juga pengen acaranya bagus, tapi kayak nggak semuanya tuh bisa dilakuin dengan cara lu atau ya dengan semua yang lu mau gitu. Jadi kayak harus dengerin juga orang lain. Bukan berarti kalau misalnya orang lain nggak ngasih sama lu tuh itu nggak salah gitu. Ya maksudnya kayak banyak sih, harusnya kayak coba egonya turun dikit waktu itu, pasti bisa lebih bagus. Atau nggak, coba kayak harusnya lebih tenang sih bisa lebih bagus. Gue pengennya di situ. Coba kalau saya gue tahu gimana lebih cara handle ego masing-masing, mesti kayak harusnya bisa jalannya berlancar. Kalau gue masa sih di Rifai sih. Bener sih. Namanya kerja bareng gitu ya, kerja orangnya banyak, kita kepala tuh juga cuma 1-2, tapi kita kepala berbanyak banget. Cuman koordinator aja itu ada berapa ini? 3 orang dikali berapa biro. Itu setiap kita meeting, bener banget egonya tuh sebenarnya harus diturunin dulu. Ketika orang lain berpendapat berbeda, bahkan kontras dengan pendapat kita tuh bukan berarti itu sesuatu yang salah atau bukan berarti itu sesuatu yang jelek gitu. Sebenarnya kita harus tampung aja dulu. Karena setiap orang punya alasannya masing-masing kan. Kenapa sih kita nggak harusnya mau dengerin dari A sampai Z dulu kenapa dia bisa berpendapat seperti itu, kayak gitu nggak sih? Jadi kita lebih bisa, selain kita punya perspektif yang luas, jadinya kita juga gimana ya, jadinya lebih enak aja gitu. Jadi semua orang merasa dihargai dan dihormati aja gitu sih. Ketika orang-orang merasa dihargai dan dihormati itu kerja tuh jadi lebih enak gitu. Jadi kita nggak segan untuk komunikasi sama orang lain, ya nggak sih teman-teman? Bener banget, Cynthia itu. Ya motivator. Tapi emang jadi moderator emang. Jadi terima kasih sudah datang. Jadi acara motivasi ini. Terima kasih sudah datang ke acara KIK CPD. Emang ya, sulit banget. Aduh. Aku nggak tahu lagi nih mau ngomongin apa teman-teman. Mungkin kalau hal-hal yang memorable tuh tadi udah disebutin semua kan. KSB belum tuh, KSB. Oh, KSB. Sebenarnya kalau KSB, gue juga nggak bisa ngomong banyak karena ya itu kan baru di tahap persiapan doang kan. Jadi kayak ya udah selama ini sih KSB ya itu biasa rapat itu bahas timeline, terus bahas itu yang penilaian staff, terus bahas ya apa aja yang perlu disiapin, udah baru itu aja sih kalau KSB. Nah, terus kalau dari sudut pandang sekretaris atau bendahara, itu juga belum kan. Oke nih teman-teman, karena kita udah sharing gibah semuanya, banyak banget ya dramanya ternyata, dan surprise ini banyak banget drama-drama yang bahkan aku baru tahu gitu sekarang. Kayak cerita stalkingnya Pan, itu semua aku baru kocak banget. Jadi itu paling kocak sih. Tapi keren sih teknik cenayangnya. Cenayang banget. Oke, mungkin untuk penutup boleh kali ya, promosi gitu. Nggak ada yang mau promosi apa yang untuk melanjutkan jejak kalian, biar kalian tenang sebagai leluhur? Reverse promosi boleh nggak? Boleh dong. Nggak boleh maksudnya. Boleh sih, aku bilang ngapain boleh. Nggak denger. Reverse promosi. Ini Pan boleh dipaksa mute nggak sih? Aku takut dia menjadi imposter sekarang. Boleh gak sih ada yang mau promosi nggak nih pertama nih? Atau mau ada kata-kata akhir nih, penghujung acara, cielah. Penghujung acara nih ceritanya, kita habis gibah, harus ada kata-kata bijaknya guys. Pesan aja buat 2019, iya, humas sih. Hubungan masyarakat. Aku mau promosi. Jadi di sini aku tahu pasti anak-anak TC itu rata-rata itu nggak punya base di humas, rata-rata. Namun aku juga seperti itu dulu. Bahkan aku masuk tim humas itu benar-benar istilahnya unexpected banget, dan istilahnya menjadi salah satu
tools aku juga untuk keluar dari zona nyamanku itu sendiri. Seperti yang kalian tahu juga, aku kan biasanya kayak di sekre aja terus-terusan dari SMA, kayak udah bener-bener lifetime banget, pekerjaan lifetime banget gitu sekre. Dan pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari zona nyaman dengan masuk Humas. Dan di Humas sendiri pun aku menjadi istilahnya banyak banget belajar banyak hal, nggak cuman dari segi membangun branding, nggak cuman dari segi mengatur strategi publikasi, controlling publikasi, tapi juga terkait gimana cara kita itu membangun hubungan interpersonal antara satu orang dengan orang lainnya, seperti itu. Belajar gimana caranya berani ngomong sama orang, public speaking, kayak gitu. Ilmu-ilmu yang mungkin aku nggak dapetin selama aku kuliah di TC. Kayak gitu, guys. Jadi, yuk join Humas! Ya gitulah. Jadi, keluarga Humas itu benar-benar kayak keluarga sendiri gitulah. Ya, keluarga sendiri, dan bondingnya tuh ada banget kemarin, sampai-sampai kita kemarin internalisasi ke Batu. Benar-benar kerasa banget fun-nya. Keluh kesah selalu ditampung di Humas, ya gitulah pokoknya. Itu Bener sih. Aside from pekerjaan spesifik setiap biro, aku sendiri belajar banyak banget sih dari Schematics. Meskipun ya karena sponsor itu emang kerjaannya selain komunikasi, negosiasi lah, kita harus kayak menahan diri, menahan malu, kita promosiin branding dan lain sebagainya kayak all in one banget. Selain itu juga belajar gimana caranya yang menghandle diri sendiri, ngontrol diri sendiri, karena kita kerja tuh nggak sendirian gitu, kita kerja sama orang lain, dengan biro-biro lain yang juga memiliki pekerjaan-pekerjaan yang nggak kalah berat sama pekerjaan yang kita lakuin gitu. Kayak aku ngerasa pekerjaanku berat, cuman kalau dilihat-lihat lagi itu aku nggak punya hak untuk merasa superior, lebih berat daripada teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain juga pekerjaannya juga nggak kalah berat gitu loh dari aku. Bahkan mereka juga sama-sama berkeringat, sama-sama nangis darah gitu lah gara-gara kerjaan di Schematics ini. Tapi ya karena itu aku jadi belajar banyak banget sih, karena kerja sama orang lain, harus ngertiin orang lain juga, harus paham orang lain juga, tapi di sisi lain aku harus melaksanakan tanggung jawab aku juga sebagai sponsorship gitu. Banyak banget lah pokoknya yang didapetin, nggak cuman terbatas dari satu biro sponsor gitu, enggak, cuma banyak banget beneran. Ini kan nggak ada yang mau ini nyebutin kata-kata penutup, pesan-pesan. Mungkin dari Nelsi ya. Asik. Ayo Niko silakan. Asik, Niko, asik. Ya, bagi kalian ya teman-teman yang suka buat soal atau mungkin mau menjebak adik-adiknya atau apa gitu. Jebakan ini maksudnya soal-soal yang tricky. Karena kebanyakan soal-soal NLC logika itu ya kayak gitu, jebakan gitu. Nggak langsung benar. Kalau benar langsung dia soal logika jadi ke arah matematika doang. Jadi agak ke soal-soal jebak, misalnya kayak salah satu contoh kemarin soal Ebola gitu, kayak konyol. Terus yang suka buat game juga bisa sih ke NLC banget. Kalian juga yang mau lihat ekspresi saat menjawab soal gak jauh beda sih sama ya kalau lagi tanding gitu, ekspresinya seru sih kalau kalian udah buat suatu hasil kalian itu dan terus dikerjain. Rasanya puas banget sih. Itu sih kalau NLC. Awal temen gimana? Ya kalau dari aku sih yang merasa jago pas selama SMA pernah daftar Olimkom, terus pengen nantangin ya silakan aja daftar di sini bikin soal gitu. Bisa juga kita terinspirasi dari soal-soal Olimkom sih. Oke, yang biro lain? Dari dulu kali ya NST ya. Oh, NST. Monggo dulu deh. Ya, nggak boleh, NST dulu. Kan dulu event biar rata tadi. Ini pasti uang ini. Oh. Gimana? Monggo NST. NST dulu, NST. Ya udah. Kalau dari aku NST, suara aku putus-putus nggak sih? Jelas. Lancar. Aman. Oh, jelas. Kalau dari aku, dari NST, buat kalian yang punya jiwa yang suka dengan teknologi dan ingin sharing kepada orang banyak, kayak gimana sih teknologi itu lewat seminar-seminar. Dan khususnya buat kalian yang suka ngikutin seminar-seminar, juga boleh sih gabung NST, dan supaya menyalurkan pikiran-pikiran yang ada di dalam kepala kalian tentang
hal-hal yang belum diketahui oleh orang banyak sih. Boleh gabung bersama NST. Yoi. Oke, karena NST udah, NLC juga udah, Riva deh, boleh Riva. Oke. Buat kalian anak-anak 2019-2020 yang mungkin penasaran sama gimana sih bikin konser atau bikin sebenarnya nggak cuma konser doang, kan konser tuh nggak cuma dari penyanyinya doang, juga banyak aspek-aspek yang harus dilihat dari konser tuh, kayak mungkin isinya ada apa, selain konser yang menghibur. Buat kalian yang pengen atau tertarik itu bisa juga daftar ke Riva buat yang lagi bidang seni. Nah, tapi menurut gue seni itu nggak cuma di bidang musik doang, banyak seni-seni lainnya kayak di bidang sains seni juga. Terus menurut gue programming juga bagian seni, karena kalian tuh membuat something out of nothing. Itu Pan diem aja tuh kayak apa ini tuh bridging, mau NPC ini bridging gitu. Gue buat setup. Asik, lanjut tuh Pan, boleh tuh dilanjutin. Kalau NPC we make something become nothing. Terbalikan. Buat kalian yang tertarik sama competitive programming atau itu sih yang mungkin ikut CP terus nggak pernah menang atau nggak pernah lolos, terus mau balas dendam sama yang ngalahin kalian, melihat orang-orang lain tuh kesusahan sama soal kalian, ya silakan gabung. NPC adalah tempat yang sangat tepat untuk kalian. Gila, keren banget promosinya, mantap. Sangat menarik. Oke, dari tadi Noda sudah nungguin nih, udah pengen banget dipromosi nih. Monggo. Aduh, kalau teman-teman yang mau kabzi nih nggak butuh ada kriteria khusus dah, mau pendek, muka kasar atau gimana. Yang penting ada niat kerja. Teman-teman tuh nanti digaji. Pasti jadi gaji. Have fun. Kita tuh pasti akan kerja, akan sibuk pada saat event doang, dan apa ya, seru-seruan lah bareng Kamzin. Mantap. Lanjut perkap berarti ya? Boleh tuh. Ya udah, berarti kalau dari perkap itu tuh ya ini sih, perkap itu bukan cuman ngebantu-bantu, ngelengkapin, nyediain barang dan lain-lain, tapi perkap tuh juga bisa jadi nanti yang kayak gue sebutin tadi jadi pengurus Galdin gitu, karena nanti buat yang mengurus Galdin itu yang jadi PJ-nya tuh dari Biro Perkap gitu. Jadi kayak buat jadi apa? Kalau jadi Perkap itu nanti bisa dapat pelajaran juga buat. Gila, keren. Ya, Master udah siap untuk berbicara. Jadi untuk kalian teman-teman informatika 2019-2020, jika kalian punya ide-ide cemerlang tentang bagaimana mendapatkan uang atau ide-ide tentang atau kalian ingin bergabung untuk saling belajar cara untuk mendapatkan uang dengan cara-cara yang tidak terlalu sulit, kalian bisa masuk, kita saling belajar di Skema Store nanti. Mantap. Thank you, Ali. Ini kita undang Webcast nih. Ayo promosi Webcast. Iya, sebelumnya siapapun yang daftar Webcast bisa coba biro lain dulu. Soalnya kalau kalian daftar di Webcast, khususnya di web sih, kalian setelah dari itu ya tetap jadi mahasiswa TC biasa sih. Kalau di biro lain kan kalian bisa keren gitu. Tapi ini cuma saran sih. Nah. Oke, Elin. Gini. Maksudnya sebenarnya baik. Jadi kalau kalian daftar Webcast tuh, selain kalian bisa nge-handle event, kalian juga tetap bisa jadi mahasiswa TC seperti biasa gitu. Jadi kalian sambil nyambi kuliah gitu, tapi sambil nyambi event juga kan, jadi ya lumayan lah, langsung 2 burung dalam 1 batu. Aku lupa gimana sayingnya ya. Iya itu maksudnya ya kayak begitu. Karena Webcast itu ya asik lah, duduk-duduk aja gitu, nanti tahu-tahu megang duit lah, atau megang kertas-kertas pendaftaran. Nggak ada yang tapi pusing sih. Mungkin di Kesnya nggak terlalu pusing, di webnya yang pusing. Semangat.
Mantap, Keren mantap. sih webnya tuh, keren webnya. Such a unique way to promote. Next, nambahin apa tuh? dikit boleh nggak? Oke, boleh banget. Tadi maaf tadi bercanda. Ya, kalau keuntungan kalian masuk di webcast itu, kalian bisa bekerja secara tim, terus merealisasikan apa yang dibutuhkan oleh tim tersebut. Jadi kalian nggak boleh, walaupun misal udah bisa web, kalian nggak boleh memaksakan kehendak kalian untuk bangun web yang seenak kalian lah. Yang kita bangun tuh tim gitu. Itu aja sih. Mantap, keren banget. Emang bijak banget ya Bapak Syuben. Boleh lanjutin sama 3D sih. Oke, ini buat kalian semua yang suka desain, terus suka moto-moto, videografi, terus suka juga ngedekor, dan merasa diri kalian itu nggak berguna gitu dalam kehidupan. Nah, kalian bisa banget nih join 3D, soalnya berguna banget adanya 3D. Soalnya tanpa 3D, event tuh nggak bisa jalan, ya biro lain juga sih. Soalnya kenapa kalian harus join 3D? Karena kerjanya tuh gampang. Desain-desain doang, moto-moto doang gitu. Jadi harus join. Oke, thank you Hana. Oke teman-teman, makasih banyak ya atas waktunya, atas sharing-sharing pengalaman kalian, bittersweet memories, tadi banyak banget, emang menarik-menarik banget. Yang namanya event emang kerja keras banget ya, ada susahnya, ada senengnya juga, banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapetin, gak cuma 1-2, tapi emang banyak banget. Thank you banget semuanya udah mau ngeluangin waktunya untuk ngisi podcast perdana Schematics, ini paling pertama ada di Schematics. Sesi tadi sebagai penghujung acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi thank you udah mau nyempetin waktu sampai malam-malam kayak gini. Aku dari host, makasih banyak ke kalian atas segala kerja kerasnya di Schematics dulu dan segala pengalamannya udah mau di-share ke teman-teman dan adik-adik TC yang mungkin nanti bakal jadi pengurus kita ke depannya, ya nggak sih? Mungkin dari satu lagi kita tadi kan udah nih promotion dari segala semua biro. Satu orang mungkin mau mewakili promotion overall dari Schematics-nya. Ya udah. Iya. Siapa itu? Ya, Tadi siapa yang mau? Uca dulu. Oke. Ya udah, jadi tadi seperti yang kalian dengar buat anak-anak angkatan 19, kalau ingin mengasah skill-nya dari segi desain, dari web, dan kalau mengurus event dan lain-lain, itu Schematics tuh wadah yang paling pas banget buat anak-anak TC, karena ya selain Schematics itu acara tahunan terbesar, juga Schematics tuh bisa ngepelajarin banyak hal lah gitu. Dan juga buat anak-anak yang yang pengen nyoba hal baru, itu Schematics itu pas banget tempatnya. Nanti tadi mau nambahin? Oh ya, aku mau nambahin. Jadi untuk teman-teman angkatan 2020 atau 2019, ya satu pesanku, anggap Schematics ini menjadi sebuah privilege bagi kita semua mahasiswa informatika, karena kita telah menjadi bagian sebuah event besar yang istilahnya benar-benar luar biasa, komplit, hiburan ada, lomba ada, seminar ada, dan nggak semua orang itu bisa nikmatin privilege seperti ini. Nah, mumpung kalian ini punya kesempatan buat daftar Schematics, ya udah join aja, gunakan privilege yang kalian punya sebaik-baiknya. Karena kalian di sini tuh nggak cuman bakal bisa nggak cuman bakal dapetin hal-hal atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan aja, tapi kalian juga di sini bakal ngedapetin keluarga kayak gitu. Itu bisa berinteraksi bareng, bertukar pikiran bareng, dan ya istilahnya keluarga Schematics ini benar-benar berarti banget gitulah jadinya buat aku selama ini. Jadi banget. Oke, karena udah malam, cukup sekian podcast Schematics kali ini. Semoga informatif buat kalian dan semoga menjawab segala rasa penasaran, curiosity kalian semua. Karena udah malam juga, aku sebagai host Cynthia Prema Dewi mewakili teman-teman semua pamit undur diri, sampai jumpa Schematics tahun depan. Dadah!